Nah, sekarang bagaimana dengan pengurangan dalam biner? Kalau misalkan dalam desimal, kita punya misalkan 5 tambah 3 itu sama dengan 8. Lalu kalau kita ubah 5 dan 3 dan 8 ke dalam biner, maka hasilnya akan seperti ini. Ya kan? 5 dalam basis 10 dia jadi 101 basis 2, 3 basis 10 jadi 11 basis 2, 8 basis 10 jadi 100 basis 2. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Kalau 5 dikurangi 3 itu kan artinya 5 ditambah dengan negatif 3 sama dengan 2. Kalau misalkan 5 dinyatakan sebagai 112, nah negatif 3 dinyatakan dalam apa? Padahal di definisi yang awal kita disebutkan bahwa koefisien AI-nya itu di awal adalah dari 0 sampai dengan basisnya. Kalau dalam sini 0 sampai dengan kurang dari 2 kan. Nah, di sini bagaimana dengan penulisan bilangan negatif gitu. Ternyata dalam sistem bilangan biner biasa kita belum mengenal namanya bilangan negatif. Sehingga nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem bilangan biner yang dilengkapi dengan bagaimana merepresentasikan atau menyatakan bilangan negatif yang dengan disebut dengan representasi bilangan bertanda. Tanda ini positif dan negatif. Nanti ada namanya one complement, two complement, dan seterusnya. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, tapi apakah pengurangan masih bisa dilakukan dalam sistem bilangan ini? Sebenarnya bisa dilakukan asalkan, asalkan ini. Jadi sistem bilangan ini bisa dilakukan asalkan pengurangan bisa dilakukan asalkan pengurangnya lebih kecil daripada yang dikurangi. Jadi kita bisa berpura-pura bahwa itu adalah bilangan desimal, tapi padahal bilangan biner dengan pengurangnya lebih kecil dari yang dikurangi, karena nanti pada akhirnya karena pengurangnya lebih kecil maka hasilnya adalah bilangan positif. Kita bisa melakukan pengurangan biasa karena hasilnya positif. Tapi nanti lebih lengkapnya kita akan belajar di representasi bilangan biner atau penyataan bilangan biner untuk yang bertanda negatif dan positif. Tapi nanti juga ini akan kita bahas lagi di sign number representation. Tapi sebelum itu kita akan membahas bagaimana sih menyelesaikan pengurangan biasa di bilangan biner tanpa kita sign number representation. Oke, ini sama seperti bilangan desimal. Kalau kita punya 0 dikurangi 0 hasilnya 0, 1 dikurangi 0 hasilnya 1, 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Nah, bagaimana dengan 0 dikurangi 1? Kalau di desimal kan negatif 1 ya. Nah, kalau di sini hasilnya 1 tapi dengan syarat meminjam digit sebelumnya. Jadi kalau misalkan digit sebelumnya adalah 1 0, maka 1 0 dikurangi 1, ya betul kan, 1 0 dikurangi 1 adalah 1. Nah, sebenarnya agak sulit dibahasakan, namun kita langsung saja ke contoh. Sekarang kalau kita punya 1 1 0 1 0 dan dikurangi 1 1 1, pengurangannya pengurangan biasa. Nah, ini 0 dikurangi 1 berarti hasilnya adalah 1 dengan kita meminjam 1 dari sini. Ini adalah kolom yang kita pinjam digit sebelumnya kan, kolom yang kita pinjam. Sehingga di kolom yang kita pinjam ini, kalau ini akan berkurang 1 hasilnya. Nah, kalau 1 tambah 1 dikurangi 1 0, maka dia akan berkurang. Oke, jadi 1 di sini karena sudah dipinjam oleh digit sebelumnya, maka dia di sini jadi 0 kan. Nah, 0 dikurangi 1 berarti dia 1. Berarti kita meminjam digit ini kan. Nah, sekarang digit ini jadi nah, di sini yang ini kan tadi sudah dipinjam ya. Dia nggak punya apa-apa, terus dia dipinjam 1, artinya ini 0 kurang 1 kan di sini. Artinya karena dia tidak punya apa-apa berarti dia minjam ke digit sebelumnya. Berarti minjam ke digit sebelumnya ini yang 0 dikurangi 1 di sini kan karena dikurangi yang tadi sebelumnya. Berarti dia di sini jadi 1.
ini jadi 0. Berarti di sini 1 tambah 1. 1 kurang 1 maksud saya. 1 kurang 1 berarti jadi 0. Nah ini digit 1 ini karena sudah dipinjam 1 sebelumnya, berarti ini 0. Lalu ini 1. Oke, mudah-mudahan tidak bingung ya, tapi kita cross check dulu apakah hasil yang kita kerjakan adalah benar. Nah, 11010 ini adalah berapa? Ini adalah 2 pangkat 4, 16 ditambah 16, ya, 16 ditambah 8 ditambah 2. Oke, berarti ini sama dengan 26. Oke, yang ini adalah 8 tambah 4 tambah 2 berarti adalah 14. Betul ya? Kalau kita kurangkan berarti ini adalah 12. Oke, maaf tadi saya salah ngitung. Ini 111 maksudnya 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7. Lalu kalau kita kurangi 26 tambah 7 19. Kita cross check di sini. Ini adalah 2 pangkat 4. Betul ya? Ini adalah 2 pangkat 2. Ini adalah 2 pangkat 1. 2 pangkat 0, maka 16 ditambah 2 tambah 1 sama dengan 19. Betul ya pengurangannya ya. Kita coba lagi bagi yang masih bingung. Oke, sekarang di sini kita punya 2 soal. Sebenarnya belajar pengurangan ini seperti nostalgia kembali lagi ke SD, cuman sistem bilangan yang kita gunakan berbeda, hanya sistem bilangan biner bukan sistem bilangan desimal. Nah, sekarang 0 dikurangi 1 adalah 1, kita pinjam di sini. Oke. Nah, sekarang ini kan 0 dipinjam 1 ke sebelah kanan kan? Artinya 0 dikurangi 1 juga, berarti ini juga di sini 1, kita pinjam di sini. Nah, 0 di sini juga artinya apa? Dia 0 dikurangi 1 karena dipinjam oleh sebelah kanan, berarti di sini 1, berarti dipinjam di sini juga, ini jadi 0. Jadi ini 100 di sini, yang ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, sekarang kita tinggal mengurangkan 0 dikurangi 1 1, lalu 0, lalu ini 1 dikurangi 1 0, 1 dikurangi 1 0. Ini berarti 0, 1 dikurangi 1 0. Nah, sekarang ini 0, udah ini 1 ini sudah tidak berlaku, berarti ini 0, ini 1. Berarti hasilnya seperti ini. Kurang lebih paham lah ya. Kalau kita cross check ini jadinya 16, ya kan? Oke. 16 ditambah 8 atau sama dengan 24. Ini 111 sama seperti tadi, berarti 7 ya. Adalah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7. 24 dikurangi 7 adalah berapa? 24 dikurangi 7 adalah 17. Nah, ini adalah 2 pangkat 4 alias 16, yang ini adalah 2 pangkat 0. Berarti 16 ditambah 1 sama dengan 17. Sama ya hasilnya ya. Nah, sekarang kita ke pengurangan yang kedua. Nah, 1 dikurangi 0, ya 1, 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 1 adalah 1 dengan minjam ke sini, berarti 1 di sini sudah tidak berlaku, dia sudah menjadi 0. Nah, sekarang 0 dikurangi 1, 1, dia pinjam ke sini, 1 di sini sudah tidak berlaku, dia sudah menjadi 0. Seperti itu, berarti hasilnya ini 1 1 0 1, atau kalau mau di sini ditulis 0 juga boleh. Hasilnya adalah 1 1 0 1. Oke, kita cross check. Ini sama mirip seperti yang kanan, cuman bedanya yang kiri adalah digit terakhirnya 0, yang kanan digit terakhirnya 1, berarti ini adalah 25. Lalu yang ini 1101 adalah 8, betul ya, 8 ditambah 4 adalah 12. Kalau kita kurangkan berarti jadi 13 ya. Oke, ini kita 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 0. Berarti ini 8 ditambah 4 ditambah 1, betul ya, 13. Berarti hasilnya 13. Jadi cara mengurangkannya seperti itu. Kalau kita sudah mahir, kita tidak perlu lagi meng-cross check. Terima kasih nanti untuk pengurangan yang
hasilnya bilangan negatif, kita akan menggunakan representasi lain dari bilangan biner ini, bukan representasi yang seperti ini lagi, bukan representasi 1101, masih digitnya 01, tapi cara mengungkapkan bilangan negatifnya agak berbeda. Nanti di pertemuan selanjutnya.